Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada sesi ini kita akan melakukan klasifikasi citra satelit ya dengan menggunakan supervised classification dengan menggunakan beberapa metode yang tersedia. Jadi di tutorial sebelumnya kita sudah menggunakan unsupervised classification dengan dua metode, IM cluster analysis dan K-mean cluster analysis. Perbedaan mencolok dari dua metode ini adalah bahwa di supervised classification itu kita memerlukan training data ya sebagai data masukan agar proses klasifikasi lebih mudah untuk dilakukan. Jadi kalau yang di unsupervised tanpa perlu ada data training, dia bisa langsung melakukan clustering. Jadi mengelompokkan pixel berbasis kesamaan fiturnya. Nah, kalau yang di sini di supervise kita harus menentukan pixel tertentu sebagai objek tertentu, sehingga nanti objek tersebut akan dicari di pixel-pixel yang memiliki kesamaan dengan pixelnya, sehingga akan diperoleh objek lain di lokasi yang berbeda. Sebagai contoh di sini adalah bahwa saya sudah membuat training sampel ya. Jadi ada ada 6 training sampel di sini yang sudah saya buat, dan kita bisa cek di sini ada laut ya. Ini adalah laut dalam, kemudian ada laut dangkal, ada 4 sampel yang saya ambil, kemudian ada pemukiman ya yang berwarna hijau ini. Kemudian ada awan, ini awan ada di sini ya, ini berwarna merah ya, karena kecil ya. Di beberapa tempat yang ada awannya, ya, saya tandai berwarna merah. Ya. Kemudian ada vegetasi, nah, di sini ada vegetasi. Karena ini di Surabaya, agak susah untuk mencari vegetasi ya. Saya pilih beberapa vegetasi. Kemudian ada juga misalkan di sini sisanya itu pemukiman ya, pemukiman. Jadi di pemukiman kita bisa cek datanya. Ini kebetulan warna antara vegetasi dan pemukiman sama, walaupun sebenarnya datanya dia berbeda ya. Ini adalah pemukiman. Jadi kita bisa cek di sini ya, di pemukiman misalkan saya ingin kasih warna merah. Merah. Warna merah. Oke. Sorry. Nah, ini mungkin ada kesalahan di training datanya ya. Oke, tapi tidak masalah. Jadi ini adalah awannya. Oke, tidak masalah. Di sini hanya sebagai contoh aja. Jadi bahwa kita perlu membuat training data yang menunjukkan objek-objek yang nanti akan kita jadikan sebagai identitas dari setiap cluster. Baik, kita akan mulai di sini. Misalkan saya melakukan raster classification dengan supervised. Misalkan di sini kita pilih likelihood classifier. Kemudian di sini ada product reader, product set reader. Kalau kita add yang ini, maka kita menambahkan data di luar data yang sudah muncul di Product Explorer. Tapi kalau sekedar kita ingin mengambil data yang ada di Product Explorer ini, kita pilih yang di sini. Nah, ini berarti ini adalah di Product Explorer yang sekarang sedang terbuka. Nah, ini berarti kalau kita klik, ada satu data di sini ya, subset DNR stack judulnya. Dan selanjutnya adalah setelah ini selesai, kita bisa maximum likelihood classifier di sini, train and apply classifier. Kemudian kita maksimum likely namanya ya, kemudian train on vector. Jadi bahwa data latihannya itu adalah berbasis vektor, bisa juga sebenarnya berbasis raster. Ini karena udah kadung tadi kita buat train berbasis vektor, ya udah kita pilih yang vektor. Maka dia akan muncul nanti
data-data kita tadi. Ini harus kita pilih mana yang akan kita pakai ya. Kita anggap ini semuanya benar, oke kita pilih semua. Kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk memilih kanal dari citra satelit kita yang akan kita libatkan yang mana ya. Tidak perlu semua, saya akan pilih 4 saja, kemudian kita bisa run. Oke, kita run di sini, maka dia akan jalan. Sangat cepat. Computing raster dataset, dia udah selesai ya dalam waktu 5 detik. Oke, ini satu, jadi kita bisa cek data kita. Di sini label class, jadi sudah terklasifikasi seperti ini. Ini adalah laut dalam, kemudian ini ada mangrove, kemudian ada pemukiman ya, kemudian ini ada awan dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah kita coba metode berikutnya, classification supervised, misalkan random forest ya. Kita tinggal pilih. Nah, di sini dia muncul ML class karena sudah terbuat tadi ya. Ini kita hapus saja. Kita tidak ingin melibatkan data itu. Jadi kita hanya melibatkan data pertama saja. Selanjutnya ini oke, biarin aja. Nanti tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Kemudian yang kedua, train on vector. Oke, kita akan milih yang mana. Oke, semuanya kita pilih. Kemudian sama dengan yang tadi. Kemudian ini kita pilih juga 4 kanal. Kita run. Oke. Computing raster data sangat cepat ya. Di sini ada cross validation-nya sudah, errornya 0,0002 ya, correlation-nya 0,992 ya. Jadi sudah ada langsung data validasinya ya. Kita bisa cek di sini lautnya 20% dan seterusnya ya. Kemudian awan 4%, vegetasi 14%, laut dangkal 20%. Oke, ini sangat-sangat baik sekali ya, correlation, gain ratio, dan sebagainya. Oke, kita tutup saja di sini. Ini lebih lambat dari tadi, kalau yang tadi 5 detik, yang ini 8 detik. Oke, kita cek hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini dia label class. Nah, seperti ini. Jadi, datanya dengan random forest seperti ini. Nah, apakah ini lebih baik daripada yang klasifikasi tak tersedia atau unsupervised? Bisa jadi ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Jadi tergantung dari sebenarnya kualitas input data kita. Jadi kalau kita bisa menyuplai mesinnya ini dengan data yang akurat, maka dia juga akan menghasilkan data yang akurat nantinya. Oke, seperti itu. Kita juga bisa lihat di sini kita cek data vektornya. Oke. Oke, mungkin itu dulu. Sampai ketemu lagi, dan kalau misalkan ingin mengubah warnanya, tinggal dilakukan di color manipulation saja ya. Baik yang diklasifikasikan menggunakan metode pertama tadi ya, atau menggunakan random forest ya, random forest yang sudah kita buat. Di model datanya seperti ini ya. Ini kemudian ini adalah aslinya. Baik, sampai ketemu lagi.